Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tasya Ainan Salsabila. Saya akan membahas tentang dampak kebakaran hutan bagi lingkungan. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya. Yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan. Hutan juga merupakan sumber daya alam yang tidak terbatas dan mempunyai banyak manfaat yang sangat besar terhadap kehidupan makhluk hidup. Hutan yang dikenal sebagai paru-paru dunia dan banyak memiliki manfaat, salah satunya membuat keadaan dan udara lebih segar. Seperti yang kita ketahui pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 menetapkan Undang-Undang tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, dan tidak sedikit bencana yang terjadi di dunia. Salah satu penyebab yang paling mendasar adalah kebakaran hutan. Terjadinya kebakaran hutan bukan suatu tanpa sebab dan latar belakang. Kebakaran hutan serta lahan gambut ialah kebakaran permukaan di mana api membakar material yang terdapat di atas permukaan seperti serasa, tumbuh-tumbuhan, dan semak, serta lainnya. Setelah itu api menyebar secara menyeluruh secara perlahan di bawah permukaan dengan membakar bahan organik gambut. Dalam perkembangannya, api menjalar secara vertikal dan horizontal berupa semacam kumpulan asap yang berwarna putih saja yang tampak di atas permukaan. Mengingat peristiwa kebakaran terjadinya di dalam tanah dan hanya asapnya saja yang muncul ke permukaan, maka kegiatan pemadaman akan mengalami banyak kesulitan. Kebakaran hutan merupakan salah satu bencana yang bisa diakibatkan oleh manusia seperti kelalaian ketika membuat api unggun dan tidak dimatikan, merokok dan membuang sampah rokok di sembarang tempat apalagi lupa mematikannya, serta pembakaran liar ketika pembukaan lahan baru, dan lainnya. Kebakaran hutan membawa banyak akibat kurang baik bagi lingkungan. Di Indonesia sendiri, fenomena kebakaran hutan bukan hal yang baru, dikarenakan sering terjadinya kebakaran hutan. Salah satunya kebakaran hutan di Riau, khususnya di Kabupaten Bengkalis, Rokan Hilir, dan Dumai pada tahun 2019. Sebagian besar kebakaran terjadi di lahan gambut milik masyarakat dengan jenis tanaman semak belukar. Penyebab kebakaran lahan ini untuk pembukaan lahan perkebunan dan pertanian. Pada 1 Januari sampai 18 Februari 2019 tercatat 843 hektar lahan terbakar di Provinsi Riau. Sebaran dari kebakaran lahan ini adalah di Kabupaten Rokan Hilir 117 hektar, Dumai 43,5 hektar, Bengkalis 627 hektar, Meranti 20,2 hektar, Siak 5 hektar, Kampar 14 hektar, dan Kota Pekanbaru 16 hektar. Sebegitu besar dampak yang ditimbulkan dari kerusakan hutan ini, sampai-sampai pemerintah harus sangat memperhatikan kelestarian hutan. Dan dampak kerusakan bagi lingkungan ini sangat banyak akibat kebakaran hutan di Riau. Ada beberapa dampak kebakaran hutan bagi lingkungan. Yang pertama, hilangnya habitat makhluk hidup. Kebakaran hutan yang tidak terkontrol dapat menimbulkan hilangnya habitat makhluk hidup. Kebakaran hutan bisa menghanguskan bermacam tempat tinggal, hewan serta tumbuhan, dan lalu kehilangan habitatnya. Makin kurangnya populasi hewan langka seperti harimau Sumatera yang dulunya bisa mencapai ribuan, dan beberapa tahun terakhir ini yang tinggal ratusan ekor saja. Orang hutan yang mulai berkurang juga populasinya, dan sering ditemukannya bangkai-bangkai orang hutan dalam kondisi terbakar, seperti kebakaran hutan Taman Nasional Sebangau, Kalimantan Tengah yang terbakar. Akibatnya, banyak pohon bertumbangan serta mengancam satwa endemik yang hidup di dalam hutan. Satwa endemik yang hidup di Sebangau diantaranya orang hutan, beruk,
terenggiling, dan banyak lagi. Kebakaran sangat berdampak buruk bagi kelangsungan satwa endemik yang hidup di dalam hutan Taman Nasional Sebangau, dan petugas sering menemukan beberapa satwa endemik yang mati. Yang kedua ada korban jiwa. Dampak kebakaran hutan yang paling mengerikan adalah jatuhnya korban jiwa. Kebakaran hutan yang tidak terkendali dapat menyebabkan jatuhnya korban jiwa baik karena api maupun asap dan debu hasil pembakaran. Tidak hanya manusia, hewan banyak yang mati serta luka akibat kebakaran hutan. Pada kebakaran hutan yang besar, jutaan hewan dapat mati karena api serta asap. Seperti kebakaran hutan yang terjadi di pesisir barat Amerika yang telah memakan 30 korban jiwa pada 14 September 2020 yang diakibatkan karena kondisi kering, suhu ekstrim, dan angin kencang yang membuat api terus membesar dan lebih dari 4.000 rumah dan bangunan lainnya pada lahan sekitar 1,2 juta hektar hangus terbakar selama 3 minggu. Yang ketiga ada polusi udara. Dilansir dari Global Forest Watch, asap dan kabut yang dihasilkan dapat menjangkau jarak berkilo-kilometer, menciptakan polusi udara pada tingkat melampaui diambang batas sehat. Polusi udara hasil kebakaran hutan dapat menyebabkan berbagai gangguan pernapasan bagi manusia yang terpapar, seperti polusi udara Palangkaraya, Kalimantan Tengah pernah berada dalam taraf membahayakan dan tembus 20 kali lipat batas normal akibat asap. Kebakaran hutan dan lahan. Kandungan partikel polutan yang disebut PM 2,5 tercatat mencapai 1413,4 mikrogram. Sementara ambang batas normal polusi PM 2,5 yang ditetapkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK adalah 65 mikrogram. Partikel PM 2,5 memiliki ukuran yang sedemikian kecil hingga bisa menembus masker yang biasa digunakan. Aroma asap yang tajam sangat tercium yang dikarenakan buruknya udara yang menguning serta bau asap yang pekat. Penyakit yang dapat terjadi akibat PM 2,5 yang tinggi ini antara lain stroke, penyakit jantung, infeksi saluran pernapasan, kanker, dan penyakit paru kronis. Yang keempat ada pemanasan global atau global warming. Dampak kebakaran hutan bagi lingkungan adalah mempercepat terjadinya pemanasan global. Kebakaran hutan melepaskan sejumlah besar karbon dioksida, nitrogen oksida, belerang dioksida, dan gas rumah kaca lainnya yang mendorong terjadinya pemanasan global. Dilansir dari UN Environment Program, partikel yang dilepaskan kebakaran hutan dapat masuk ke salju dan es lalu mengganggu kemampuan pemantulan sinar matahari, sehingga salju dan es menyerap lebih panas matahari dan mendorong terjadinya pemanasan global. Seperti kebakaran hutan di beberapa wilayah Spanyol pada 18 Juni 2022 terus meluas. Ratusan petugas pemadam kebakaran kesulitan untuk mengendalikan kobaran api. Gelombang panas mendorong suhu mendekati rekor tertinggi yang mencapai antara 40 sampai 42 derajat Celcius, yang mana mempersulit kerja petugas pemadam. Kondisi cuaca kering dan berangin membuat api lebih cepat meluas, dan hampir 20.000 hektar lahan di pegunungan Sierra de la Culebra terbakar. Salah satu cara agar mengurangi terjadinya pemanasan global ialah dengan menanam banyak pohon, apalagi jika kebakaran hutan dalam jumlah yang besar masih terus terjadi.
hingga tidak menutup kemungkinan untuk mempengaruhi iklim global di mana perubahan musim terjadi tidak menentu, dan hal tersebut tentunya membawa kerugian untuk manusia itu sendiri. Itulah 4 dampak kebakaran hutan bagi lingkungan yang saya bahas dalam video ini. Thank you for watching.